Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 kali ini akan mengupas tuntas mengenai sebab dan akibat dari penurunan kualitas delta pesisir Mahakam. Namun, sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lance Leonard Garanco. Nama saya Nadifa Rahmasani. Nama saya Nakita Virginia Furi. Nama saya Syifa Nur Fauzia Mustafa. Nah, kita kan mau membahas tentang delta Mahakam. Sebelumnya kita harus tahu dulu dong, apa itu delta Mahakam. Delta Mahakam adalah sebuah kawasan perairan payau di Kalimantan Timur yang mempunyai hutan mangrove yang sangat luas. Seperti hutan mangrove pada umumnya, hutan mangrove pada Delta Mahakam tentu mempunyai ciri-ciri ekologis yang unik nih teman-teman, yaitu saling terkaitnya tumbuhan dan hewan yang hidup bersamaan. Nah, sistem perakaran pada hutan mangrove sangat kokoh sehingga mampu menahan empasan ombak dan mencegah abrasi di pantai. Membuat hutan mangrove ini berfungsi sebagai zona penyangga. Nah, tapi kira-kira ada yang tahu nggak ya delta Mahakam itu terbentuk karena apa? Jadi gini, Cip. Jadi, secara umum, delta Mahakam ini terbentuk akibat pengaruh energi arus rendah, serta campuran antara endapan sungai fluvial dan arus pasang surut, di mana delta Mahakam ini terjadi karena tingginya muatan sedimen dan kuatnya dorongan massa air sungai Mahakam ke arah laut. Maka karakter delta Mahakam ini adalah freshwater dominated delta ecosystem. Nah, berdasarkan dikelompokkannya terhadap bentuk delta Mahakam ini masuk ke dalam kelompok delta lobben, di mana bentuknya ini yang menyerupai kaki burung. Nah, berdasarkan pembahasan kita mengenai isu-isu yang terjadi di pesisir delta Mahakam ini, apa aja sih yang melatar belakangi isu-isu tersebut? Nah, jadi gini Nat, sejarahnya dimulai pada tahun 1980-an. Waktu itu, Delta Mahakam masih berupa daerah vegetasi yang lebat, yang ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan mangrove. Tetapi sebenarnya penduduk setempat sudah lama memanfaatkan kawasan ini untuk berbagai tujuan. Bagus sih pemanfaatan lahan, tapi kalau terus-menerus emang nggak membuat kerusakan. Kayaknya kalau pemanfaatan lahan terus-menerus akan terjadi kerusakan di daerah pesisir yang makin lama nggak bisa dikontrol deh. Ya nggak sih? Emang seberapa besar sih kerusakan hutan mangrove di daerah Delta Mahakam ini? Sampai saat ini sih, kerusakan kawasan lahan mangrove di Delta Mahakam udah mencapai 85%, Ce. Kerusakan lahan mangrove diakibatkan oleh pembukaan lahan yang tujuan utamanya adalah untuk pertambakan udang. Pembukaan lahan dan pertambakan udang, apa sih hubungan dari keduanya? Jadi, seperti yang kita ketahui, Indonesia sedang meningkatkan daya tarik pariwisata, termasuk pula di kawasan Delta Sungai Mahakam. Dengan meningkatnya minat pariwisata, semakin tinggi pula konsumsi dari sumber daya, termasuklah udang. Hal inilah yang menyebabkan pembukaan lahan untuk pertambakan udang di pesisir delta Sungai Mahakam semakin meningkat. Tapi bukan hanya dari dalam negeri saja yang menyebabkan pembukaan lahan mangrove semakin besar. Semenjak peristiwa krisis moneter tahun 1998, yang mana waktu itu nilai tukar dolar sedang melonjak, yang secara otomatis mengakibatkan harga jual udang juga semakin tinggi. Hal ini menyebabkan para pengusaha tertarik untuk melakukan ekspor udang. Kawasan mangrove yang berfungsi untuk mencegah abrasi air laut pun beralih fungsi menjadi pertambakan air payau, sehingga terjadi abrasi air laut yang merusak ekosistem tidak bisa ditanggulangi. Setiap tahun, luasan hutan mangrove di kawasan itu semakin berkurang, akibat dari kegiatan seperti pembukaan usaha pertambakan yang tidak terkendali, dengan semakin luasnya pemukiman penduduk, serta meningkatnya usaha pertambangan migas. Oh ya, ada fakta menarik juga nih yang diungkapkan dari peneliti kita, yang bernama Firny Budi Arifanti. Beliau melakukan penelitiannya pada Delta Mahakam sekitar 5 tahun lalu. Beliau mengungkapkan kekhawatirannya bahwa 21.000 hektar kawasan mangrove hilang dalam kurun waktu
11 tahun hanya untuk tambak udang yang tidak produktif. Oh gitu, tapi ada nggak sih sebab lain yang membuat ekosistem rusak? Nah, jadi teman-teman ternyata aktivitas eksplorasi migas di delta pesisir ini juga mempengaruhi loh terhadap kerusakan lingkungan di daerah delta Mahakam ini. Nah, kawasan delta ini tuh menyimpan banyak banget cadangan migas. Nah, kita biasa menyebutnya sebagai blok Mahakam. Nah, blok Mahakam ini sudah dimanfaatkan sejak tahun 1975 semenjak cadangan migasnya ini ditemukan. Nah, namun dampak pembukaan lahan mangrove juga harus dikorbankan. Lalu juga polusi dan limbah yang dihasilkan mengganggu ekosistem delta ini sendiri. Nah, walaupun standar prosedur dalam eksplorasi migas ini sudah baik, namun tetap ada kecerobohan dan kelalaian dari pihak pengelola yang menyebabkan limbahnya ini mencemari ekosistem delta. Oh gitu, Lance. Nah, Iya. tapi teman-teman, ada lagi nih isu satu lagi yang mempengaruhi kerusakan lingkungan di delta pesisir Mahakam. Apa sih isunya? Isunya adalah aktivitas penambangan batu bara di pesisir delta Mahakam yang disebabkan oleh aktivitas penambangan batu bara dan kapal tongkang, di mana Sungai Mahakam ini memiliki lapisan tanah yang mengandung unsur batu bara, sehingga banyak banget nih dilakukan penambangan batu bara di sekitar Sungai Mahakam. Jadi penambangan batu bara ini memberikan dampak yang negatif bagi kelestarian alam setempat. Penambangan batu baranya ini terjadi di daratan, tapi yang berefek di perairan sungainya. Kok bisa gitu sih, Nat? Padahal kan lokasi penambangannya bukan di dekat Sungai Mahakam. Jadi gini Nakita, karena penambangannya itu kan terjadi di daratan. Truk batu bara yang mengangkat batu bara itu akan mengantarkan batu baranya ke kapal tongkang yang sudah terparkir di daerah pesisir delta Mahakam. Kapal tongkang tersebut akan membawa batu baranya melewati daerah pesisir delta Mahakam. Nah, pada saat berjalannya kapal tongkang tersebut, tidak mungkin tidak ada batu bara yang tumpah ke dalam perairan. Maka, batu bara yang tumpah itu akan mencemari daerah pesisir delta Mahakam yang akan berdampak negatif pada daerah pesisir delta Mahakam, terutama pada airnya. Oh, jadi gitu ya, Nat. Oh, jadi dari isu-isu tadi itu apa aja sih dampak-dampak yang dihasilkan? Dampaknya tuh banyak banget, Roy. Yang pertama, kualitas padi itu menurun. Kenapa bisa jadi dampak? Karena kualitas padi yang menurun itu, para petani pendapatannya juga ikut menurun. Lalu ada juga biota air pada ekosistem delta yang mati. Contohnya itu ikan pesut yang mulai jarang terlihat akibat tambang batu bara didirikan. Selanjutnya juga terumbu karang ikut rusak loh, karena terumbu karangnya itu banyak yang tertabrak oleh tongkang batu bara ini. Selain itu, penurunan lahan pertanian juga terjadi secara drastis. Awalnya tuh pada tahun 1981, dari 2.000 hektar disediakan hanya 500 hektar untuk pertambangan. Tapi hingga tahun 2019 ini, dari 1.500 hektar yang digunakan untuk lahan pertanian, hanya tersisa 87 hektar. Nah, selanjutnya yang paling parah nih, ada berbagai macam penyakit yang timbul, seperti keracunan, gagal ginjal, dan kanker. Kenapa bisa kayak gitu? Karena limbah yang dihasilkan kan mengandung zat-zat toksik. Nah, zat toksik ini seperti tembaga, kadmium, dan arsenik membuat tubuh manusia mengalami penyakit apabila termakan atau masuk ke dalam tubuh gitu. Jadi dampaknya tuh parah banget, teman-teman. Oh, parah banget ya dampak dari kerusakan delta pesisir Mahakam ini. Nah, berdasarkan dampak-dampak yang parah ini, pasti ada dong peran pemerintah untuk menangani dampak-dampak ini. Ada nggak sih kebijakan pemerintahnya? Tentunya pemerintah punya kebijakan ya untuk
tentang ekosistem mangrove dan budidaya ikan ini. Jadi peraturan ini, kebijakan ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang isinya itu Dinas Kehutanan memiliki kewenangan untuk menjaga kelestarian hutan mangrove di perairan, termasuk kawasan perairan Delta Mahakam ini. Tapi di sisi lain, pemerintah juga punya UU nih, tapi yang berkaitan dengan budidaya ikan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang mengatur tentang pengelolaan ikan di Republik Indonesia, yang mengizinkan kalau pembudidayaan ikan itu boleh. Nah, dari UU ini sepertinya pemerintah daerah belum mengeluarkan peraturan-peraturan daerahnya. Tapi pemerintah daerah sendiri sudah melakukan program untuk mengelola kawasan Delta Mahakam. Namun pengawasan terhadap pengelolaannya belum efektif dan efisien. Kira-kira ada yang punya solusi nggak untuk masalah ini? Ada nih, Cip. Ada 3 metode. Kira-kira ada 3 metode yang bisa kita lakukan untuk merevitalisasi kawasan hutan mangrove di Delta Mahakam. Yang pertama yaitu penghijauan kembali. Tapi sebelum itu kita tahu bahwa adanya tambak ini sendiri telah mengubah siklus hidrologi ekosistem mangrove. Jadi yang paling pertama dan yang paling alamiah yang harus kita lakukan adalah menormalisasi siklus hidrologi tambak, yaitu dengan memungkinkan terjadinya pasang surut air di daerah bekas tambak. Kedua adalah kita tahu bahwa masyarakat di Delta Mahakam itu pekerjaan utamanya itu berasal dari tambak. Untuk alternatifnya adalah mereka bisa membuat tambak dengan sistem empang parit, yaitu dengan menanam mangrove di dalam tambak. Jadi mangrove-nya sendiri masih bisa terjaga, sembari juga mereka melakukan aktivitas tambak udang. Ketiga adalah juga bisa menggunakan metode tambak terbuka, yaitu penanaman mangrove di luar tambak, atau dengan menggunakan sistem kurung tancap, yaitu pemasangan bambu yang dipasangi jaring mengelilingi mangrove tanpa harus ditebang. Nah, tentunya, kita untuk kita mewujudkan semua metode-metode tadi, tentunya harus ada kerjasama nih dari beberapa pihak yang terkait, terutama pemerintah, pengelola migas sendiri, pengelola pertambangan, lalu juga masyarakat yang mengelola tambak udang maupun yang masyarakat yang bermukim di sana. Tentunya pemerintah juga harus membuat kebijakan nih yang tegas nih. Jadi dia harus membuat kebijakan, yaitu sebuah peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan dan pelestarian Delta Mahakam itu sendiri, lalu melakukan pengawasan yang ketat terhadap para kuasa pertambangan dan pemilik industri. Lalu juga harus meningkatkan sanksi hukum yang tegas dan berat bagi mereka yang melanggar peraturan ini. Lalu juga merevisi kembali kebijakan penataan ruang dan pengelolaan Sungai Mahakam dengan berbagai pendekatan, baik melalui pendekatan lingkungan, estetika, sosial ekonomi, dan budaya. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya mah solusinya udah ada, UU-nya juga udah ada. Ini mah yang kurang karena nggak ada pengawasan dari pemerintah, ya nggak sih? Bener Ya, banget tuh, Cip. tapi sebenarnya UU-nya ini belum menjurus terhadap Delta Mahakam itu sendiri, Cip. Baru secara jadi belum menjurus terhadap Delta Mahakam, baru dari pemerintah pusat yang mengatur mangrove dan pembudidayaan ikan. Namun untuk dari pemerintah daerah Kutai Kartanegara sendiri belum mengatur masalah yang terjadi di Delta Mahakam itu sendiri. Jadi belum yang ada jelas, peraturan daerah. Ya, yang jelas perlunya adanya kerjasama dari pihak-pihak yang terkait. Sebenarnya masalah ini bisa diatasi asal ada cara dan solusi yang tepat, ya nggak sih? Ya bener banget tuh, Cip. Cipa. Benar. Kayaknya kita udah membahas lengkap deh tentang Delta Mahakam ini. Gimana kalau kita udahi dulu diskusi kali ini? Ya nih, jadi kalau kita ada salah-salah kata maupun perbuatan maupun ucapan, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.